Hai generasi mandiri, Balik lagi di Tripod. Trust Information Podcast. Tripod, Trust Information Podcast. Dengan gua Raya. Dan gue Ica. Kali ini kita kedatangan siapa sih nih Kak Ica? Penasaran. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Wow. Kenapa dia keren banget? Karena dia seorang mahasiswa S2 jurusan ilmu komputer di Universitas Nusa Mandiri. Dan yang bikin kerennya apa Kak Raya? Karena dia seorang CEO. Wow, dengar kata CEO-nya Betul. kita udah wow. Coba bayangin masih menempuh S2 tapi udah jadi CEO. Betul. Wah, penasaran nggak teman-teman generasi mandiri kenapa bisa? Gimana perjalanannya bisa sampai di titik itu? Langsung aja kita sambut Pak Erlan. Halo Pak Erlan. Boleh Oke. Bapak saya hello kepada generasi mandiri yang nonton di rumah atau mau perkenalan singkat juga boleh. Ya, terima kasih kakak-kakak. Generasi mandiri, generasi yang harus mandiri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi sebelum saya memulai di sini, generasi mandiri sebagai generasi yang memang ditekankan, ya kan, harus memiliki mindset mental dan memiliki kemandirian yang mumpuni seperti itu. Perkenalkan, saya Erlan Bahtiar, memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi, di mana saat ini saya berfokus kepada pengembangan bisnis, manajemen tim, dan membangun sistem untuk perusahaan agar bisa tetap sustainable atau berkelanjutan seperti itu. Oke, Bapak. Mungkin kita mau nanya dari awal nih Pak. Dari awal itu perjalanan karir Bapak sampai dengan sekarang itu boleh banget diceritain ke generasi mandiri. Ya, baik. Tentu dalam satu proses untuk menjadi titik sampai mengemban amanah yang luar biasa, tanggung jawabnya sangat besar ini, itu tidak bisa dilakukan dengan instan seperti itu. Jadi berawal karir saya itu sebagai service advisor, di mana pekerjaan yang sifatnya betul-betul teknis dan operasional ya. Namun di situ pula saya mendapatkan berbagai macam ilmu, di mana pertama di situ bertanggung jawab menghandle customer, ya kan, melayani pelanggan dengan berbagai macam karakter pelanggan, seperti itu. Kemudian juga dituntut untuk kerja cepat, tepat, dan memang memberikan pelayanan yang prima seperti itu. Jadi ketika ada satu kesalahan itu berdampak besar bagi suatu perusahaan. Pada saat itu di awal-awal karir memang semuanya banyak faktor ya. Kadangkala merasa tertekan dalam kondisi tertentu seperti itu, namun kadangkala juga enjoy seperti itu. Tapi dalam diri saya ditanamkan dalam posisi apapun harus terus berjuang, bertumbuh, dan terus belajar. Karena masa-masa itulah dalam pembangunan atau membentuk satu karakter gitu kan. Dan itu pondasi yang cukup kuat nanti ketika suatu saat itu dibutuhkan seperti itu. Jadi berawal dari service advisor yang memang pekerjaannya teknis dan operasional. Kemudian dari situ saya belajar terus bertumbuh dan dipercaya menjadi tim leader dari tim-tim yang dari tim atau rekan-rekan kerja yang pada saat itu memang menjadi tim kami seperti itu. Selanjutnya dari situ mulai juga kita bertumbuh terus. Tidak lupa juga memang attitude itu harus tetap dijaga ya. Poin utama, jadi ketika membangun satu karir itu juga tidak terlepas dari attitude dan skill, ya kan? Skill apa yang memang harus ditekankan? Skill komunikasi. Semua permasalahan, problem solvingnya itu ada di komunikasi gitu kan. Jadi ketika membangun tim, problem solving, ada permasalahan apapun seperti itu, ada konflik, semuanya dengan komunikasi, ya kan? Beranjak ke tim leader, kemudian ke project manager gitu kan. Project manager memang dituntut untuk deadline dan koordinasi. Lagi-lagi dengan komunikasi yang baik seperti itu. Jadi komunikasi ini memang diperlukan sekali untuk seorang pemimpin, selain memang nanti itu untuk menyampaikan visi misi, ya kan, membangun relasi, kemudian juga untuk problem solving. Itu diperlukan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya ketika sudah jadi project manager beberapa tahun itu, kemudian
saya ditunjuk jadi direktur juga. Sempat jadi direktur di beberapa perusahaan, salah satunya PT Agana Sainsan, PT Dian Kencana Teknologi. Ketika itu, di sela-sela memang saya punya kesibukan sebagai tanggung jawab sebagai direktur, saya mencoba juga membuka bisnis dan itu diciptakan gitu kan. Jadi ketika ingin memulai bisnis, tidak mesti harus menunggu timingnya, harus menunggu semuanya harus siap seperti itu. Tidak, tapi yang diperlukan yang paling utama itu adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu harus positif, optimis gitu kan. Jadi dari mindset positif itu akhirnya menciptakan optimis, ya kan. Kemudian juga tidak mudah goyah, ya kan. Selanjutnya mental juga, ini betul-betul pengusaha itu banyak ketidakpastiannya, ya kan. Jadi mental juga harus tetap dijaga. Berawal dari memang bertemu dengan berbagai macam karakter pelanggan, itu menguji mental sekali. Belum lagi pimpinan kita, pimpinan perusahaan, pemilik usaha. Itu kalau target tidak sampai atau ada pelayanan yang kurang bagus, luar biasa. Dan memang kalau dulu zaman saya itu, saya bilang itu shock terapi. Nah, dan itu memang kita itu harus seperti itu. Harus ditempa terus gitu kan. Nah, berawal dari situ kemudian diamanahi tugas yang tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Kemudian juga membuka usaha, membuka bisnis. Ketika melalui masa proses-proses itu kan tidak mudah juga ya. Jadi secara mental juga menguras energi, kemudian juga waktu. Namun yakinlah, kembali kepada visi misi yang kita buat, mau dibawa kemana arah ini, mau dibawa kemana perusahaan ini atau arah bisnis ini gitu kan. Sehingga nanti dari situ dengan sudah ditunjang dengan mindset yang positif, kemudian juga mental yang sudah teruji gitu kan. Kemudian juga kemandirian, itu harus mandiri, tidak bisa mengandalkan orang lain. Kalau mau sukses itu tidak boleh mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan diri sendiri. Semua potensi yang ada pada diri sendiri itu harus diimplementasikan, gitu kan. Selanjutnya juga dari situ kemudian tepatnya di 2022 saya itu ditunjuk sebagai CEO sebuah perusahaan. Perusahaan ini sebetulnya perusahaan industri. Saya itu tidak menguasai industri itu gitu kan, tapi saya punya inisiatif. Perusahaan ini sudah berjalan, ya kan? Fabrication, machining, dan menjadi vendor PT Cimori. PT Cimori itu perusahaan besar TBK gitu kan. Untuk menjaga reputasi itu bagaimana gitu kan. Ditambah lagi juga sebagai vendor PT Juam Mitra Bersaudara. PT Juam ini sebagai vendornya PT Pertamina. Mau tidak mau produk yang kita hasilkan dari PT MGM itu melalui QC PT Juam itu digunakan di PT Pertamina seperti itu. Namun saya tidak kehilangan akal pada saat itu. Karena background saya teknologi informasi, pada saat itu akhirnya legalitas perusahaan saya tambahkan, saya expand. Expand itu untuk IT solution dan general supplier. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu saya sudah ada relasi dengan instansi pemerintah dan swasta, dan itu ada peluang sebagai penyedia di katalog pemerintah seperti itu. Sehingga kami ekspansi itu sebagai penyedia pengadaan barang dan jasa, dan sampai saat ini kami masih dipercaya lah Polres Metro Depok sebagai penyedia gitu kan. Setiap tahun itu kami selalu dapat, alhamdulillah gitu kan, selalu dipercaya. Kemudian juga ada beberapa kementerian PUPR, kami pernah juga melakukan pengadaan barang dan jasa ke sana, dan juga di Damkar Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga kantor imigrasi juga salah satunya sebagai klien kami seperti itu. Dan tidak cukup sampai di situ. Ketika saya membutuhkan satu sistem untuk transformasi bisnis PT MGM ini, itu akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Universitas Nusa Mandiri. Saya mengemban ilmu di sini gitu kan. Dan itu tidak sia-sia, luar biasa. Di semester 7 itu ada namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Betul. Itu sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja. Dan pada saat itu MGM belum punya. Akhirnya saya implementasikan di sana gitu kan. Terlebih lagi ketika semester akhir. Ada namanya
enterprise arsitektur. Betul. Dan itu akhirnya menjadi bahan skripsi saya dengan karena pada saat itu kelompok ya bisa bertiga kalau enterprise arsitektur itu. Dan enterprise arsitektur itu juga sekarang sudah ada di repositori Universitas Nusa Mandiri, itu tentang PT Mekanika Global Mandiri. Jadi membuat framework atau kerangka kerja untuk PT Mekanika Global Mandiri untuk transformasi bisnis seperti itu. Jadi apa yang didapatkan di Universitas Nusa Mandiri, saya langsung implementasikan di PT MGM karena saya punya tanggung jawab yang cukup berat gitu kan sebagai CEO. Bagaimana perusahaan ini supaya bisa bertahan, berkelanjutan gitu kan 5-10 tahun ke depan, sehingga program jangka panjang dan jangka pendek itu harus terus diperjuangkan. Satu hal lagi, tidak cukup saya sampai S1 di sini. Ketika saya baru selesai sidang dan itu mendapatkan hasil A, ijazah belum ada, wisuda belum, saya sudah daftar S2 di Nusa Mandiri. Melanjutkan langsung seperti itu. Jadi memang peluang karir, peluang apapun, investasi yang paling bernilai itu adalah pendidikan. Betul sekali. Ya? Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya sudah masuk di semester 3, beberapa bulan lagi tesis, dan ini menjadi satu ilmu baru yang bisa saya terapkan juga di dunia profesional gitu kan, dunia industri, dunia bisnis gitu kan. Bahkan kami dari manajemen dan direksi tidak menutup kemungkinan akan membuka ekspansi untuk konsultan IT seperti itu. Wow. Perjalanan karir yang cukup panjang dan Sudah wow ya. Seperti itu. Meliuk-liuk ya. Iya, ya ampun. Nah, dari perjalanan itu kira-kira sebelum menjalani karir yang saat ini, kira-kira dari awal ini Bapak sudah punya tujuan untuk menjadi entrepreneur atau semuanya dijalanin mengalir aja gitu, Pak? Ya, jadi tidak sepenuhnya memang dari awal itu ingin entrepreneur ya, karena memang pada saat berjalan di sebagai karyawan atau sebagai leader atau project manager itu saya menempatkan posisi di sini harus sebaik mungkin, dan itu dilakukan dengan memang penuh percaya diri gitu kan, dan tidak terfikirkan sebetulnya untuk jadi entrepreneur juga. Tapi dari situ ketika saya lihat ada tanggung jawab, kemudian juga ada peluang gitu kan, dan peluang itu sebetulnya bisa diciptakan juga. Akhirnya dari situ mulailah saya membuka bisnis gitu kan, dan tentunya pesan bagi teman-teman generasi mandiri, ketika ingin membuka bisnis juga harus ada mentor, sehingga ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai rencana, ada mentor yang bisa ada yang mengarahkan. Kita bisa curhat ke mentor atau berbagi gitu kan, tidak diemban sendiri seperti itu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal karir ya, udah yang dari Bapak dari perusahaan manapun gitu. Ada nggak sih pelajaran terbesar yang Bapak dapat di awal karir yang kayak ngerasa bahkan sampai terpuruk atau segimananya? Ya, tentu sebagai seorang pengusaha, seorang memang yang berkarir dari bawah gitu kan, kegagalan-kegagalan itu tentu pasti ada ya. Nah, bisa diambil pelajaran. Jadi semua kegagalan atau memang salah arah ya kan, itu memang harus pasti dialami oleh seorang pengusaha gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa dijadikan satu pelajaran bahwa ini tuh ketika mendapatkan satu permasalahan atau kegagalan, yakinlah itu adalah suatu ujian untuk naik tingkat, naik level gitu kan. Anggaplah seperti itu. Jadi tidak terpuruk dengan keadaan, dan harus ya betul. Jadi ketika memang mendapati seperti itu, harus segera kembali ke visi misi awal gitu kan, kembali kepada apa yang memang ingin dicapai seperti itu, sehingga kegagalan-kegagalan itu tidak berlarut-larut seperti itu. Oke, Pak. Sebelum kita close, mau nanya pertanyaan terakhir ya. Kira-kira menurut Bapak skill apa yang wajib dimiliki seseorang kalau ingin jadi leader atau entrepreneur? Ya, skill yang paling utama harus dimiliki itu kemampuan komunikasi. Dalam hal apapun, kita itu makhluk sosial, harus komunikasi. Kan? Mulai dari membangun relasi bisnis, kemudian juga problem solving, itu semuanya dengan komunikasi. Jadi
poin utama sebagai seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian juga harus bisa beradaptasi karena dunia bisnis sangat cepat sekali. Ketinggalan ya sudah Terlewat jauh. terlewat jauh gitu kan. Kemudian juga yang terutama juga selain tadi komunikasi yang baik, kemudian juga adaptif ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian juga di situ kita harus punya empati juga. Jadi jangan seolah-olah pemimpin tidak memperhatikan juga timnya seperti itu. Oke, sungguh perjalanan karir yang luar biasa ya Pak hingga sampai di titik Yang ini. sangat panjang lah ya. Betul. Enggak Hingga- yang tiba-tiba jadi CEO lah Betul. gitu. Ternyata Banyak jatuh bangunnya Uh-uh. pasti ya Pak. Nah, kira-kira dari pengalaman dan semua perjalanan karir yang udah Bapak lewati itu, kira-kira apa pesan untuk generasi mandiri yang Betul. nonton ataupun siapapun yang motivasi, nonton. ya, Motivasi ya. betul. Jadi pesan untuk generasi mandiri yang memang ingin berkarir atau ingin jadi pebisnis sekalipun, ada 3 resep minimal yang harus dimiliki ya. Apa tuh? Saya sebutkan 3M di sini Iya, nih. Biasa 3M orang nih, 3M nih. ingat ya, 3M nih ya. minimal nih ya. Apa tuh Pak? Jadi yang pertama itu mindset. Oke. Mindset yang positif itu akhirnya menjadi magnet positif gitu kan. Sehingga ketika memulai usaha atau berkarir itu optimis gitu kan. Seperti itu. Kemudian mental. Mental ini juga harus tahan banting sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi apapun gitu kan, tidak mudah menyerah. Seperti itu. Selanjutnya tentu mandiri. Generasi mandiri itu harus mandiri. Betul. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kalau mau sukses tidak bisa mengandalkan orang Hanya lain. diri sendiri yang bisa Dimulai diandalkan. motivasi dari diri sendiri, dari hal-hal kecil yang terakumulasi, hal-hal baik yang terakumulasi, kemudian menjadi manusia yang mandiri, akhirnya bisa mendapatkan kesuksesan seperti itu. Mungkin sekian aja dari Iya. kita berdua, pertanyaan-pertanyaannya udah mewakilkan Iya. seluruh yang nonton ya. Iya, betul. Ya, Jadi, apa itu? ada satu pesan Iya, yang apa itu, saya Pak? sampaikan ke generasi mandiri. Jangan hanya ingin sukses, tapi jadilah orang yang layak menjadi sukses. betul. Tolong Nah, dicatat ya generasi catat, mandiri. guys. Karena Itu- yang dari tadi Bapaknya sebutin itu sangat amat informasinya lah, menarik. iya. Penting banget lah ya. Ingat 3M ya, 3M. Oke, jadi itu aja pembahasan kita untuk perjalanan karir Pak Erlan. Dari dia jadi mahasiswa semester S1 gitu, sampai ke S2 lagi menjalani ya Pak. Oke, hingga sampai di titik yang sekarang. Semoga apa yang kita obrolin kali ini itu bisa menjadi Membawa motivasi. dampak baik Betul. untuk yang menonton ya. Betul. Jadi demikian aja podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Tripod Trust Information Podcast.